Alright, saya nak tanya. Apabila doktor yang kedua katakan kemo, ibu kata baik saya pulanglah. Alright. Selepas minum obat 2 bulan, apakah ibu mau kata baik saya pulang atau tidak? Nah, sekarang kadang-kadang up and down ya. Saya up and down. Sebelum saya kemari, karena waktu ini sudah tak enak, tidak stabil. Belum minum obat itu? Belum nanti obat? Yang terakhir ini Pak, yang sebelum datang, yang tanggal berapa kita Oh, selepas minum obat 2 bulan. Dan ini mulai buka. Mulai sakit ini. Mulai sakit. Oke, adakah perasaan nak kembali? Itu sudah tidak enak, semua tidak enak, stabil, tidak stabil, kepala juga berat, tidak enak, miring kiri salah, miring kanan juga tak enak, miring kiri tak enak. Situ saya down. Saya down. Okay. Saya bertanya, saya doakan, saya selalu pagi dan sore kan saya doa. Kadang-kadang sore saya suka meditasi sebentar. Saya ini, dan saya katakan pada Tuhan, saya capek, saya lelah. Saya katakan pada Tuhan, ini kok tak enak, saya katakan gitu. Saya sempat bimbang. Saya katakan saya sudah berjuang minum herbal sekian bulan, kok begini. Dan saya sempat buka website, saya melihat Shu 2 bulan minum herbal kan tumbuh lagi kalau tidak salah ya. Nah di situ saya lihat, saya muncul lagi, saya semangat lagi. Oh, saya pikir ini proses lah, gitu. Jadi saya semangat lagi. Saya katakan pada Tuhan, saya kalau boleh saya katakan pada Tuhan, saya minta sembuh yang kesembuhan total, maksudnya Pak? Ya, kesembuhan langsung sembuh. Langsung sembuh. Saya katakan kepada Tuhan, kalau boleh saya minta langsung sembuh lah. Saya capek, saya katakan pada Tuhan. Gitu. Setelah itu kami pergi ke gereja malam. Ada semacam misa, ada semacam itu gereja. Kebaktian. Ya, kami di dalam jalan mau masuk, saya masih katakan pada Tuhan, saya datang sini, saya minta sembuh, saya katakan pada Tuhan. Saya duduk, karena saya selalu berdoa itu, waktu ini sudah mulai sakit, saya berdoa itu, saya duduk. Ini ada kawan, tiba-tiba kawan katakan kepada saya, Anita, kamu tidak akan dapat kesembuhan yang langsung total. Tidak langsung, kamu tidak akan langsung sembuh total, tapi kamu harus step by step. Kamu harus langkah demi langkah sembuh. Kamu akan sembuh, kamu harus percaya, kamu harus punya iman nih. Apa yang kamu lakukan sekarang dengan kamu berobat herbal, kamu akan sembuh. Tapi itu harus proses. Siapa bagi tahu itu? Kawan. Saya pun kaget waktu kawan ngomong begitu, saya kaget. Nanti saya tanya dulu, apakah kawan itu ibu tanya dia apa? Tidak tanya. Tidak, begitu saya duduk dia kawan itu kawan apa? Kawan gereja. Pernah tahu dia tahu sakit. Tahu saya sakit, tapi saya tak pernah cerita lah sama dia. Saya punya up and down itu, saya tak pernah ngomong sama dia. Tapi dia satu malam itu dia ceritanya, itu nasihatnya. Iya, dikatakan kepada saya. Apa sebab dia beri nasihat begitu? Tidak tahu. Cuma saya merasa di situ Tuhan sampaikan kepada saya tidak boleh putus asa. Saya harus terus berjuang, karena dia katakan kamu akan sembuh, tapi step by step, dan kamu harus percaya, harus punya iman, dengan kamu berobat ini, dengan kamu lakukan sekarang ini, kamu akan sembuh gitu. Dia tahu bahwa ibu minum obat saya? Tahu, dia tahu saya kepenang apa. Dia itu apa dia orang apa? Teman saja. Iya, teman gereja. Teman saja. Itu aneh. Ya. Nah makanya waktu dalam misa itu, akhirnya saya katakan kepada Tuhan, ya oke, Tuhan sudah memberi satu jawaban buat saya, ya saya akan coba jalankan ini, tapi beri saya kekuatan untuk saya bisa langkah, untuk saya bisa jalanin ini semua, karena itu tidak gampang buat saya, Dr. Chris. itu tidak gampang. Pertama kali saya mau datang kemari, awal April itu saya mau datang kemari. Tiap pagi itu saya katakan pada Tuhan, kasih saya tubuh yang sehat, badan yang sehat, supaya saya bisa sampai kemari. Karena kan waktu pertama kali saya datang, keadaan saya tidak bagus, saya takut. Mau naik pesawat itu saya takut sekali. Pertama kali saya April itu datang kemari, tiap pagi saya berdoa, saya katakan pada Tuhan, kasih saya tubuh yang sehat, kaki yang kuat, badan yang kuat, supaya saya bisa sampai kemari. Bermana
apakah pertama kali yang datang sini, ibu kesehatan ibu itu bukanlah 100% sehat? Tidak. Tapi mulai dari saya naik pesawat sampai saya sini, saya oke-oke saja sampai saya pulang. Ya itu. Oh, jadi ragu-ragu juga apakah bisa datang ke Bisa kesehatan sampai sini. sampai ke Ya, sini. karena kondisi badan, ya. karena kondisi badan masih saya. lemah. Oh, I see. Oke, balik kepada cerita gereja itu. So, apa jadi selepas dia kawan itu memberi nasihat macam itu? Ya, apa di jadi situ ya, saya hampir menangis. Saya katakan kepada Tuhan, oke Tuhan, ampuni saya. Ya, karena saya mungkin tidak sabar. Saya katakan kepada Tuhan, mungkin saya tidak sabar. Oke. Saya katakan kepada Tuhan, ya saya akan jalani semua ini. Dan mungkin saya belum waktunya untuk belum waktunya lah untuk pulang. Oke. Hal itu rasakan seperti kata, biarlah saya pulanglah, saya pun tak mau lagi. Saya nak tanya sekarang, apakah mau minta Tuhan suruh pulang lagi? tak berani lagi. Tak berani lagi. Karena setelah malam itu saya Tuhan itu saya jawab, besok pagi kan saya suka baca Bible, baca Tuhan pun masih katakan yang sama. Apa dia kata? Tidak mendapat kesembuhan yang langsung, tapi ya itulah harus step by step, langkah demi langkah. Karena dengan begitu saya bisa saya harus punya iman, saya harus percaya. Dan di dalam langkah, dalam penderitaan, dalam susah itu, saya bisa mengalami bahwa Tuhan itu ada. Dia itu memberi saya, dia menopang saya. Itu. Jadi besok paginya masih Tuhan katakan yang sama kepada saya. 2 kali itu. 2 kali. Iya. Kawan itu tiba-tiba muncul dan bagi jawaban. Inilah nasihat saya pada orang-orang tua. Kalau berdoa kepada Tuhan, buangkan penyakit saya rasa tak benar. Tuhan tahu bahwa kita itu sakit, tetapi apa yang kita harus minta bukanlah buangkan, memberi kita tenaga, kekuatan dan percayaan supaya kita bisa berjalan. Tunjuk satu jalan ya. Penting tunjuk Jadi jalan. Tuhan tahu kita tuh sudah sakit. Oke, kalau semua orang yang percaya pada Tuhan tak sakit, jadi dunia ini tak begini. Oke, alright. Kalau semua orang Kristen itu tak sakit, tak mati, susah, tak benar. Tapi apa yang kita nak minta ialah beri kita kekuatan, buka jalan pengetahuan supaya kita boleh buat apa yang benar. Itu yang saya sendiri pun berdoa begitu. Bukanlah obat saya ini suruh semua orang. Saya berdoa, baiklah apa yang saya buat itu boleh membantu. Ya, itu. Setelah kami pergi ke dokter jantung, dia katakan tidak apa-apa. Ya udah, saya juga bingung. Saya katakan kok tapi tidak apa-apa, kok jantung saya masih tsunami gitu. Saya pikir mungkin saya lelah. Ya, saya banyak istirahat saja. Kami pergi praise and worship. Apa itu musik? Pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Kami pergi, kami nyanyi. Kami nyanyi lah di situ bersama umat. Kami bertepuk tangan, kami ini. Saya juga tak tahu pulang. Saya tidur, besok pagi biasanya kan di pagi-pagi sini saya pikir kok tak ada apa-apa lagi. Setelah itu tak ada apa-apa lagi. Sampai sekarang? Sekarang bilang tidak ada. Sekarang masih ada tsunami? Tidak. Tidak? Iya, makanya itu saya juga tak ngerti gitu. Apakah di dalam hati ini ada rasa tidak apa yang tidak senang? Rasa di ini kamu ada yang nggak senang. Apa yang emosi yang tersimpan di dalam itu? Ya, mungkin saya tak bisa bagikan kepada suami pun, kepada siapapun. Ya saya hanya cerita kepada yang di atas. Ya ada lah, Dokter Chris, pasti ada, cuma saya cuma katakan kepada yang di atas. Saya tak bisa bagikan. Seharusnya kita tidak akan simpan
dalam hati kita apa saja. Karena inilah mungkin menyebabkan tsunami. Faham? Kalau terlekat emosi di dalam hati, itulah mungkin itulah sebabnya selepas kita menyanyi sudah pun kita beri hati kepada Tuhan, tenang. Okey, saya nak tanya, sebelum menyanyi ada masa tsunami itu, apakah masa itu ada terfikir emosi-emosi semacam itu? Ada terpikir apa? Emosi semacam itu ya. Jadi ada. pikir-pikiran kamu yang enggak ini, yang enggak benar. Kamu jadi ibu terlintas pikir kepada emosi itu, jadi jantung melompat. Apakah itu benar atau tidak? Ya, mungkin pada waktu itu saya rasa juga saya mungkin lagi banyak pikiran. Ya. Saya lagi, Okey. karena kan ada hal-hal yang saya tidak bisa ngomong kepada suami. Ya. Saya pun tak bisa ngomong kepada dia gitu. Kepada teman pun saya sulit untuk ngomong ya. Okey. Gitu. Jadi tersimpan di dalam. Ya. Tak sedap, tak senang. Orang mengecewakan atau orang menyakitkan hati. Apa? Orang mengecewakan atau orang menyakitin hati. Tidak, bukan mengecewakan, tapi ada hal-hal situasi yang tidak enak yang saya harus jalanin. Ya. Ya, itu hal-hal yang tidak enak. Ya, terutama ya saya katakan, saya merasa tinggalkan anak-anak. Okey. Never mind. Right. That's okay. Bagus. Alright. Bagus. Keluarkan. Keluarkan, ya. Semua ni, Very good. okey. Ini mesti dikeluarkan sebab tersimpan. Itu tak bagus. Eh, Kita bagus. janganlah sama dengan berita kafir, ya. Alright. Itu bagus. Okey, nasihat saya, kalau perlu menangis, menangis. Kalau nak mengumum, Kita harus keluarkan emosi yang tak bagus itu. Nah, kalau tersimpan di dalam itu, tidak bagus kepada badan sendiri. dalam itu. Dan kalaulah terlekat emosi dalam itu, tak akan sembuh. Ini yang penyekat kesembuhan. Okey, okey.